Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Rumah Bekas Tempat Pesugihan Monyet. Sebuah kisah yang ditulis oleh Naila Nur Fajria Ramadhani. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Matahari semakin menyebarkan sinarnya ke atas. Cahayanya perlahan masuk melalui celah jendela dan menembus tirai yang belum dibuka. Sedang Pak Handoko masih terduduk lemas di samping sang istri, meratapi nasib yang terjadi pada keluarganya. Sebenarnya apa yang terjadi, Mang? Mengapa keluarga saya juga ikut menjadi korban? Pak Handoko mulai menyusun kata-katanya setelah kian lama terlarut, hanyut dalam duka nestapa. Ia memberanikan dirinya bertanya kata demi kata kepada Mang Kadir. Maaf Pak, saya juga kurang tahu. Saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Bapak, sahut Mang Kadir sambil menundukkan wajahnya. Apa yang terjadi sebenarnya pada keluarga Pak Darman dulu, Mang? Mengapa efek dari ini semua? Keluarga saya juga harus menanggungnya, tanya Pak Handoko sedih. Mang Kadir menghela nafas panjang sesaat sebelum dirinya hendak menceritakan kisah pilu itu kepada Pak Handoko. Baiklah Pak, saya akan menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana kejadian itu dialami langsung oleh pemilik rumah ini dulunya, balas Mang Kadir dengan agak sedikit ragu, karena harus mengungkit cerita ngeri beberapa tahun silam yang pernah menggemparkan desanya sebelumnya. Tepatnya pada tahun 1998, ada sebuah keluarga yang sangat miskin. Si suami bekerja sebagai tukang jualan sayur keliling dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Sampai sesuatu yang tidak terduga itu pun terjadi, di mana mereka sudah bosan hidup miskin, serba berkekurangan. Untuk makan saja mereka susah, apalagi untuk menghidupi kedua anaknya. Anak laki-lakinya kini tengah menginjak sekolah dasar dan adik perempuannya masih berusia 4 tahun. Dan sebentar lagi juga akan memasuki pembelajaran PAUD atau TK. Hingga akhirnya Pak Darman dan Bu Darman memutuskan untuk mencari jalan pintas yang dimana secara bersamaan telah merenggut semua kebahagiaannya. Pak, bagaimana ini? Hidup kok gini-gini aja? Kapan kita kayanya, Pak? Jangankan untuk membiayai sekolah anak-anak, untuk membeli beras saja kita setiap harinya masih ngutang. Bu Darman terus mengeluarkan keluh kesah di dalam hatinya dan meluapkan semuanya kepada Pak Darman suaminya. Walah Bu, terus aku iki kudu piye? Berdoa sudah, mengaji sudah, tapi ya tetap yang di atas juga tidak pernah mendengar doa kita, celetuk Pak Darman pasrah. Oh iya Pak, apa Bapak masih ingat dengan Lasmini? Itu loh Pak, orang kampung sebelah yang tiba-tiba kaya mendadak itu. Bukankah dulunya suaminya sama, seorang pedagang sayur keliling seperti Bapak? Tapi kenapa ya, kok tiba-tiba secara mendadak mereka bisa kaya raya begitu? Seru Bu Darman dengan nada penasaran. Ya tidak tahu Bu, balas Pak Darman singkat. Tangannya terus menggaruk kepalanya yang tidak gatal, serta pandangannya suram dan melihat ke berbagai arah. Pak, ayo lebih baik antar aku ke desa sebelah. Kita minta rahasianya. Bagaimana mereka bisa kaya mendadak seperti itu? Ajak Bu Darman kepada suaminya, lalu menggeret lengannya supaya enggan berdiri menuruti permintaannya. Setelah mereka berdiskusi, mereka berniat mendatangi rumah Lasmini, orang desa sebelah yang digosipkan kaya mendadak. Beritanya telah menyebar luas, sampai kini terdengar di telinga mereka dan membuat mereka penasaran akan hal itu. Akhirnya dengan berbekal motor Vespa, mereka berdua berboncengan menuju desa sebelah.
untuk menanyakan hal yang kini mengganjal di hati mereka. "Kula nuwun, Mbak. Min, buka, iki aku Budarman," teriak Budarman dari luar rumah mewah milik seseorang yang bernama Lasmini itu. "Bu, kamu ini kenapa teriak-teriak begitu? Itu kan ada belnya, tinggal tekan saja pasti yang punya keluar," sahut Pak Darman kepada istrinya. "Oh iya Pak, orang ngerti aku," balas Budarman sambil tertawa sendiri melihat kelakuannya. Setelah menunggu lama, akhirnya ada seseorang wanita cantik berbadan gemuk serta memakai berbagai perhiasan di tangan kanan juga kirinya membukakan gerbang untuk mereka berdua. "Siapa ya?" tanya wanita berbadan gemuk itu. "Mbak Min, ini aku, Budarman, orang kampung sebelah," seru Budarman kepada wanita itu yang tidak lain adalah Lasmini. "Walah, ayo mlebu, monggo," ajak Lasmini ramah, lalu menyuruh mereka masuk ke dalam rumah besarnya itu. "Silakan duduk Mbak, Mas, tak bikinin minum dulu. Mau minum apa?" tanya Lasmini. "Ah, tidak usah repot-repot Mbak. Kalau ada kopi hitam saja, kebetulan di rumah saya belum ngopi," seru Pak Darman tanpa sungkan kepada pemilik rumah itu. "Pak, opo toh ngisin-ngisini wae?" sahut istrinya sambil mencubit kecil lengan Pak Darman. "Tidak apa-apa Mbak, sebentar saya bikinkan dulu," sahut Lasmini, lalu pergi ke dapur untuk membuat jamuan. Setelah pemilik rumah berpamitan untuk menyiapkan jamuan untuk mereka, Pak Darman dan istrinya beranjak berdiri dari sofa panjang tempat mereka duduk. Matanya menelisik seluruh perabotan rumah yang hampir terbuat dari emas. Mulai dari bingkai foto, guci, dan benda unik sebagai pajangan, perlengkapan isi rumah membuat mata mereka sekejap terperangak. Apalagi istrinya yang memang dikenal dengan sebutan mata duitan itu tidak melepaskan pandangannya sekalipun dari benda-benda di depannya yang harganya ditaksir bisa sampai jutaan rupiah itu. "Walah Pak, ini itu barang uang Pak. Lihatlah, bahannya saja terbuat dari emas," ucap istri Pak Darman berdecak kagum. "Iya Bu, enak temen uripe Lasmini saiki yo," sahut Pak Darman kepada istrinya. Lalu sepemilik rumah kembali dengan membawa jamuan mewah sekaligus mengagetkan mereka. "Mas, Mbak Yu, ada apa? Pasti ngomongin saya ya? Ayo, silakan dinikmati dulu hidangannya," seru Lasmini sambil memberikan senyuman candaan. "Wah, enak sekali ini kayaknya. Tak incip ya Mbak," ujar Budarman sambil tangannya langsung mencomot makanan yang ada di depannya dengan rakus. "Mbak, sampean kok bisa kayak mendadak begini? Mbok ya dibagi sedikit rahasianya ke kami. Kami juga sudah bosan Mbak, hidup melarat terus," celetuk Pak Darman langsung memulai topik utama. "Iya Mbak, apa rahasianya? Mbok ya kami dikasih tahu," sahut Budarman menimpali. Lasmini tidak langsung menjawab pertanyaan mereka. Matanya masih memandangi tingkah laku mereka yang konyol sambil mulutnya tersenyum geli. "Mbak, kok malah senyum toh diajak bicara?" ucap Pak Darman mengagetkan Lasmini. Maaf, nikmati dulu hidangannya. Habis ini tak kasih tahu rahasianya," balas Lasmini. Matanya terus menatap ke arah mereka tanpa berkedip. Ia teringat akan dirinya dulu saat melihat mereka menyantap makanan yang ada di depannya dengan lahapnya. Karena dulunya ia sama seperti mereka. Baju compang-camping, keadaan ekonomi yang terbatas, bahkan suaminya dulu juga sama, hanyalah seorang penjual sayur keliling. Namun sekarang hidupnya jauh dari kata penderitaan. Hartanya telah melimpah ruah. Badannya yang dulunya lusuh kini telah bermandikan emas dan cahaya berlian. Cucuran keringat yang bau kini telah menjadi kolam parfum yang terbalut pada baju mahal yang dipakainya. Tidak terasa tetes demi tetes air matanya mulai keluar melihat mereka, mengingatkan kembali dirinya yang dulunya juga sama-sama hidup dalam masa kemiskinan. "Mbak Min, kok sampai jadi nangis toh? Ono apa?" tanya Budarman yang ketika itu langsung membuyarkan ingatan masa lalunya yang kelam. "Ah, tidak Mbak Yu. Bagaimana? Enak hidangannya?" tanya Lasmini mengalihkan pembicaraan.
Sudah Mbak, sudah kenyang perut rasanya. Sekarang waktunya Mbak Lasmini penuhi janji. Katanya mau membocorkan rahasia kekayaan kepada kami, sahut Pak Darman tanpa basa-basi. Oh, tentu Mas, saya tidak akan ingkar janji kok. Tapi saya harap Mas jangan kaget. Dari mana saya bisa mendapatkan harta yang melimpah ruah seperti ini? Kalau kalian serius ingin hidup bergelimang harta seperti saya saat ini, kalian harus ikuti cara saya, tutur Lasmini dengan raut muka seriusnya. Memangnya apa toh Mbak rahasianya? Tanya Bu Darman penasaran. Pesugihan monyet, ucap Lasmini singkat. Wajahnya datar namun penuh dengan keyakinan. Pak Darman dan Bu Darman menjadi tertegun setelah mendengar penjelasan Lasmini. Ia tidak menyangka bahwa harta yang melimpah ruah ini didapatkan dengan cara pesugihan. Mata mereka masih terbelalak. Ia tidak percaya bahwa Lasmini bisa melakukan hal senekat itu. Benarkah yang aku dengar, Mbak? Tanya Bu Darman terbata-bata. Betul Mbak Yu. Singkat, cepat, dan mudah. Kalau kalian mau, saya bisa antar kalian sekarang juga menemui Mbak Sarji, seru Lasmini. Sopo iku Mbak Sarji? Tanya Pak Darman masih belum paham. Mbak Sarji adalah dukun perantara yang mempertemukanku dengan Raja Siluman Monyet, sehingga aku bisa kaya raya mendadak begini, tutur Lasmini semakin memperjelas ucapannya. Pak Darman dan Bu Darman lalu saling memandang antara yakin atau tidak yakin. Hati mereka kini masih di jalan Allah, namun pikirannya sudah diracuni oleh iblis yang terus-menerus membisikkan ke telinga mereka supaya mereka mencari cara yang gampang dengan jalan pintas ini, meskipun resikonya terlalu besar. Bagaimana Mas, Mbak Ayu? Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang yang terpenting adalah kalian bisa menjamin hidup anak-anak kalian nantinya. Apa kalian mau terus-terusan hidup miskin seperti ini? Makan saja sudah susah, apalagi untuk membiayai keperluan anak. Aduh pusing Mas, Mbak, kalau jadi aku, ujar Lasmini yang terus menekan dan membujuk mereka agar mengikuti usulannya itu. Pak, bagaimana? Bu Darman memberi kode dengan menyenggol lengan suaminya sembari mengajak untuk berdiskusi. Ya kalau kita pengen cepat kaya ya memang itu caranya Bu. Tidak ada pilihan lain. Benar kata Mbak Lasmini, hidup anak-anak akan terjamin, seru Pak Darman yang mulai termakan oleh bujuk rayu Lasmini. Mbak Yu, bagaimana? Masih mau hidup seperti ini? Tanya Lasmini lagi. Sekarang pertanyaannya semakin membuat Bu Darman terdesak dan akhirnya memilih jalan pintas itu untuk ikut pesugihan monyet seperti yang telah dilakukan Lasmini. Ya wes lah, aku ikut saja. Yang penting anak-anakku bisa makan enak, sahut Bu Darman dengan nada penuh kepasrahan. Kalau begitu, ayo saya antar kalian berdua ke rumah Mbak Sarji sekarang, seru Lasmini. Loh, kita tidak ganti baju dulu toh Mbak Yu? Tanya Bu Darman. Ah, itu tidak perlu, ayo, ajak Lasmini kepada mereka. Lalu mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Mbak Sarji dengan melewati satu-satunya hutan sangat lebat dan juga terkenal angker yang berada di kampung mereka. Terdengar suara pintu rumah diketok dari luar. Lalu datang seorang lelaki parubaya berambut gondrong dengan berpakaian serba hitam dan memakai batu akik berukuran besar di setiap jarinya, membukakan pintu untuk mereka. Mbah, saya membawa tamu. Mereka ingin kaya seperti saya, seru Lasmini sambil tangannya menunjuk Pak Darman dan istrinya. Istri Pak Darman masih ketakutan dengan penampilan Mbak Sarji kala itu. Ia menggandeng tangan Pak Darman erat-erat dan bersembunyi di belakang tubuhnya. Mbak Sarji menatap mereka dalam-dalam dari atas hingga ke bawah, lalu mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya. Ayo, masuk, cepat, bentak Mbak Sarji. Lalu mereka bertiga dipersilakan duduk di sebuah tikar anyaman yang berada berhadapan dengan sebuah meja berisi sesajen. Di meja itu terdapat kepala tengkorak, kemenyan, minyak mistik, bunga 7 rupa dan beberapa jimat dan keris lainnya. Itu semua merupakan salah satu alat perdukunan milik Mbak Sarji yang setiap harinya ia gunakan untuk menyembah jin. Apa kalian yakin dengan niat kalian untuk datang ke sini? Tanya Mbak Sarji dengan tatapan tajam ke arah mereka. Enggak Mbah,
jawab Pak Darman dengan agak ketakutan. Apa kalian siap menerima syarat dan pantangan yang akan saya ajukan? Tanya Mbak Sarji meyakinkan lagi keputusan mereka. Pak Darman dan istrinya lalu bertatap muka. Mereka lalu saling memandang Lasmini yang duduk di sebelahnya. Lasmini menganggukkan kepalanya untuk meyakinkan niat mereka. Setelah mendapat anggukan dari Lasmini, keduanya pun yakin dengan jalan yang mereka tempuh saat ini. Mereka siap menerima segala resiko yang akan dihadapinya kelak. Saya siap, Mbak, sahut Pak Darman. Sekarang hati Pak Darman sudah mantap dan ia mulai melawan rasa takutnya sendiri. Tidak berselang lama Mbak Sarji memberikan kandang yang terbuat dari besi. Di situ sudah terisi 2 ekor kera yang siap diberikan kepada mereka. Ini, bawalah mereka pulang. Berilah makan mereka setiap harinya dengan bunga 7 rupa ini. Dan ingat, jangan pernah memukul mereka atau kalian akan merasakan akibatnya. Tutur Mbak Sarji tegas, lalu menyerahkan kandang yang berisi monyet itu kepada Pak Darman. Mbah, tapi saya belum bisa membayar maharnya sekarang, ucap Pak Darman. Tidak usah dipikirkan soal itu, aku akan membayarnya dulu dengan uangku. Nanti setelah kalian sukses, kalian bisa menggantinya, sahut Lasmini menimpali pembicaraan mereka dan menyerahkan semua emas yang dipakainya kepada Mbak Sarji sebagai mahar. Terima kasih, Mbak, balas Pak Darman. Lasmini hanya mengangguk sambil tangannya terus melepas satu persatu gelang yang ada di tangannya, dibantu oleh Bu Darman. Setelah misi mereka selesai, mereka lalu berpamitan kepada Mbak Sarji untuk pulang karena hari sudah semakin malam. Mbah, terima kasih, saya pamit pulang dulu, ucap Pak Darman sambil mencium tangan Mbak Sarji, kemudian diikuti oleh istrinya dan Lasmini. Lalu mereka berjalan keluar rumah, menelusuri lebatnya hutan, ditambah gerimis kecil yang menyambut kepergian mereka. Bu Darman seperti merasakan ada sepasang mata yang tidak terlihat telah mengawasi mereka dan memperhatikan mereka dari kejauhan. Raut mukanya mulai ketakutan, bulu kuduknya meremang, badannya menjadi bergetar, jantungnya berdegup tidak beraturan, disusul suara burung gagak yang terbang seakan mengitari perjalanan mereka. Bu Darman mencengkeram erat bahu suaminya, perasaan was-was terus menghantuinya. Sesekali matanya terus menatap ke belakang, memastikan bahwa tidak ada makhluk yang mengikutinya. Walaupun ia berjalan bersama dengan suaminya dan juga Lasmini, namun di pikirannya tidak bisa dipungkiri, hatinya semakin bergejolak karena rasa ngeri yang teramat sangat. Jantungnya semakin berdegup lebih kencang. Tiba-tiba nafasnya menjadi sesak dan tersegal-segal. Tingkah anehnya lalu memancing suaminya dan juga Lasmini yang sedari tadi terus memperhatikannya. Mbak Ayu, ada apa? Tanya Lasmini yang mulai penasaran akan sikapnya. Iya Bu, kok dari tadi kelihatannya gelisah sekali, sahut Pak Darman mulai menimpali. Iku loh, kok kayaknya ada yang memperhatikan langkah kita dari tadi. Atau jangan-jangan di sini banyak lelembut ya? Seru Bu Darman sambil bergidik ngeri. Walah, itu toh yang mengganggu pikiran sampean. Biasa Mbak Ayu, mereka tidak mengganggu. Tenang saja, paling yang mengawasi kita dari tadi itu adalah Raja Siluman Monyet, ucap Lasmini. Seakan-akan dia sudah tahu akan apa yang Bu Darman rasakan. Sampai di rumah, kedatangan Pak Darman dan istrinya disambut langsung oleh kedua anaknya, Joko bersama adik perempuannya Inah. Mereka sudah lama menunggu di sebalik pintu rumahnya. Ore, Bapak bawa monyet. Pak, Inah mau main ya sama mereka, ucap Inah si gadis lugunya itu. Us, sana masuk, anak kecil jangan ikut-ikutan, bentak Pak Darman kepada anaknya. Mata putri bungsunya menjadi berkaca-kaca. Baru kali pertama ia dibentak oleh bapaknya sendiri, padahal sebelumnya tidak pernah sama sekali. Saat sebelum Ina mulai mengencangkan tangisnya, Joko sang kakak sudah lebih dahulu menenangkannya. Dek, mungkin bapak sama ibu capek, ayo main sama mas aja, ajak Joko lembut kepada adiknya. Pak Darman menaruh monyet-monyet itu di sebuah kamar khusus. Ada sebuah tempat seperti gudang yang berada di belakang rumahnya yang tidak terpakai. Kini mulai ia bersihkan dan ia tata dengan rapi selayaknya membentuk sepetak kamar. Ukurannya mungkin kecil,
tapi cukuplah untuk tempat tinggal 2 ekor monyet saja. Setelah selesai beberes, tidak lupa ia memberikan makan monyet-monyet itu dengan bunga 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbak Sarji. Lalu kemudian Pak Darman meninggalkan kedua monyet itu sendiri dalam tempat itu. Tidak lupa ia juga mengunci pintu kamar itu. Ia tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk, kecuali ia dan juga istrinya. Pak Darman selalu mengantongi kunci kamar itu dan selalu membawanya dimanapun ia berada. Sampai suatu malam, hal tidak terduga terjadi pada keluarga itu. Ketika Pak Darman terlelap dalam tidurnya, Ina si gadis bungsunya diam-diam mengambil kunci yang terselip di celana bapaknya itu dengan pelan-pelan. Maksud hati ingin bermain dengan monyet-monyet itu, namun nasib naas justru menimpa gadis mungil itu. Ina membuka pintu kamar rahasia itu secara perlahan agar tidak didengar oleh kedua orang tuanya. Setelah berhasil membuka pintu kamar itu, ia masuk. Di tangannya terdapat 2 buah pisang untuk diberikan kepada monyet-monyet itu. Saat hendak memberikan buah pisang itu, tiba-tiba salah satu monyet tidak sengaja mencakar tangannya. "Aduh, dasar monyet nakal, awas ya nanti aku pukul kamu," ucap gadis polos itu. Lalu ia mengambil sapu yang berada di pojok kamar itu dan memukulnya ke arah monyet-monyet itu berkali-kali, hingga suara gaduh terdengar memenuhi ruangan itu. Wush! Tiba-tiba angin kencang datang menyibakkan tirai dan jendela yang sudah hampir reot. Dengan bersamaan tiba-tiba monyet-monyet itu keluar dari kandang yang harusnya dalam keadaan terkunci. Monyet itu mulai mencakar anggota tubuh gadis malang itu hingga seluruh badannya mulai tergores. Darah segar mulai mengalir membanjiri lantai kamar itu. Ina si gadis lugu telah tewas secara mengenaskan. Setelah usai melakukan tugasnya, monyet itu kembali ke dalam kandangnya dan lagi-lagi kandang itu mengunci dengan sendirinya. Saat itu Joko sang kakak ingin berniat buang air kecil di kamar mandi yang kebetulan letaknya melewati kamar rahasia itu. Mata Joko terbelalak, langkahnya terhenti. Niatnya ingin buang air kini lenyap begitu saja ketika ia mendapati tubuh adik satu-satunya telah tergolek lemas, tanpa nyawa. Joko menghampiri jasad adiknya. Ia menangis histeris ketika melihat kondisi adiknya dalam keadaan tubuh yang sudah terpenuhi oleh luka cakaran. Bocah polos itu lalu berteriak sekencang mungkin, memanggil kedua orang tuanya yang masih terlelap. "Bapak, Ibu!" teriak Joko histeris dalam ruangan itu. Saat itu juga Pak Darman dan Bu Darman terkejut, lalu bangun dari tidurnya setelah mendengar teriakan kencang dari anak laki-lakinya itu. "Ada apa, Joko?" tanya ibunya sambil masih mengucek-ucek matanya. Lalu disusul Pak Darman yang kala itu sudah berdiri di depan pintu dan mendadak berteriak histeris mendapati Joko sedang bersimpu di depan mayat adiknya. "Ina, ya Allah Dok, apa yang terjadi padamu?" teriak Pak Darman. Bu Darman yang melihat kejadian itu langsung lari tergopoh-gopoh menghampiri mayat gadis kecilnya itu. Ina, bangun Dok, ini Ibu," isak Bu Darman sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa. "Joko, bagaimana adikmu bisa ada di kamar ini?" tanya Pak Darman heran. "Pak, Joko benar-benar tidak tahu. Saat Joko ingin pipis, Joko sudah melihat Ina mati di tempat ini dalam keadaan begini," sahut anak polos itu kepada bapaknya. "Pak, apa Bapak lupa mengunci pintunya?" tanya Bu Darman di sela isak tangis pilunya itu. Lalu kemudian Pak Darman mulai merogoh saku celananya dan mendapati kunci itu memang hilang. "Bu, di mana kunci kamar ini?" tanya Pak Darman dengan kebingungan. Lalu ia mulai mencari di sekeliling kamar itu. Tidak lama ia mendapati sebuah kunci berada dalam genggaman Ina, putri bungsunya. Tangisnya makin memecah setelah ia sadar bahwa putrinya secara diam-diam telah mengambil kunci itu tanpa sepengetahuannya. Malam itu adalah malam duka bagi keluarga Pak Darman. Esoknya bendera kuning telah terpasang tepat di depan rumahnya, menandakan bahwa ada keluarga mereka yang baru meninggal. Banyak warga dari dusun ke dusun melayat ke rumah Pak Darman dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ina, termasuk Lasmini yang kala itu juga datang setelah mendapat kabar duka itu. "Mbak Yu, apa sebenarnya yang terjadi pada anak Mbak Yu?"
Tanya Lasmini yang mencoba menghampiri Bu Darman dan bermaksud menenangkannya. Aku juga tidak tahu, Mbak, balas Bu Darman sambil tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Ia dirasa masih belum rela ditinggal oleh putri bungsunya itu. Sebagian warga lainnya masuk ke dalam untuk membacakan Yasin dan tahlil. Setelah proses pemandian dan pengkafanan selesai, sesegera mungkin para pelayat pria menggotong kereta kencana yang berisi mayat Inah menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. La ilaha illallah. Serentak semua mengucapkan kalimat itu beramai-ramai, menambahkan kedukaan mendalam bagi Bu Darman. Sedang suaminya yang berada paling depan mengangkat keranda putrinya, mencoba menegakkan dirinya dan belajar ikhlas untuk melepas kepergian putrinya itu. Meski jauh berbeda dengan apa yang dirasakannya, namun sebagai seorang laki-laki sekaligus bapak dari mendiang putrinya, maka harus wajarnya bahwa ia harus terlihat rela dan ikhlas di depan semuanya. Setelah sampai di muka liang lahat, tempat peristirahatan terakhir Inah, para pelayat meletakkan pelan keranda itu di samping lubang yang sudah disiapkan saat hendak melakukan proses terakhir pemakaman Inah. Para pelayat menjadi kaget dan terkejut ketika mendapati jasad Inah telah hilang dari keranda itu. Para warga yang melayat mulai berbisik melihat kejadian janggal itu, kecuali Lasmini. Ia begitu tenang dan santai, seakan ia telah mengetahui sesuatu. Lasmini menghampiri Bu Darman dan Pak Darman sembari mengatakan hal yang membuat mereka terkejut. Sudahlah, ikhlaskan saja putrimu. Dia sudah diambil oleh Raja Siluman Monyet dan menjadikannya sebagai tumbal pertama. Sebentar lagi, kalian akan segera menjadi orang kaya. Kehilangan satu anak tidak sebandingkan daripada terus-terusan hidup miskin dan dicaci oleh masyarakat. Seru Lasmini sambil setengah berbisik kepada Bu Darman dan suaminya. Saat sesudah kejadian mayat Inah hilang, setiap harinya warga selalu memperbincangkan topik yang dianggapnya menarik itu. Sebagian warga lainnya menaruh kecurigaan kepada orang tua Inah sendiri. Mereka takut bahwa Inah dijadikan tumbal untuk pesugihan. Karena di kampung itu memang sudah terjadi beberapa orang yang sudah dijadikan tumbal. Namun warga di sana belum mengetahui bahwa Lasmini lah dalang dibalik semua ini. Seiring dengan berjalannya waktu, desas-desus mengenai kabar menghilangnya mayat anak Pak Darman sudah tidak lagi diperbincangkan. 40 hari setelah kematian Inah, Pak Darman ingin melakukan ritual selamatan untuk mendiang putrinya itu. Namun ia bingung karena ia belum mempunyai uang sama sekali. Daripada aku bingung memikirkan itu semua, lebih baik aku mandi dulu agar aku dapat berpikir jernih. Masalah uang nanti akan aku usahakan cari pinjaman, ucap Pak Darman. Lalu ia melangkah membuka lemari pakaiannya dan berniat mengambil handuk untuk dipakainya mandi. Saat membuka pintu lemari kayu yang hampir rapuh itu, mata Pak Darman tiba-tiba menjadi terkesima. Setumpukan uang telah memenuhi isi lemarinya. Sebagian uangnya terjatuh di lantai yang masih terbuat dari tanah. Ia memungut seluruh uang itu dan dimasukkannya ke dalam karung, lalu menyimpannya di bawah ranjang tempat tidurnya. "Pak, apa itu?" tanya istrinya yang kebetulan datang dan melihat pintu kamarnya terbuka. Lalu ia masuk dan menegur suaminya yang kala itu dilihatnya seperti sedang membereskan sesuatu. "Kita kaya, Bu," ucap Pak Darman kegirangan. "Maksudnya apa toh, Pak?" Bu Darman masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh suaminya. Lalu kemudian Pak Darman menyeret kembali karung yang telah ia masukkan tadi dan memperlihatkan isinya kepada istrinya. Istrinya yang memang mata duitan itu menelan ludah, matanya melotot, bibirnya senyum-senyum seperti orang gila. "Pak, uang segini banyaknya, Pak?" tanya Bu Darman masih tidak percaya. "Iya, Bu, ritual kita berhasil. Ya walaupun kita harus menumbalkan anak kita sendiri, tapi demi uang, aku akan rela walau harus menumbalkan 1000 anak kandung," cetus Pak Darman sumbar. Ucapannya kala itu didengar oleh Joko yang sudah berdiri di depan pintu kamar orang tuanya dari tadi. Ia mendengar dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa tega kedua orang tuanya itu. Demi harta yang entah dari mana asalnya itu, mereka sampai rela mengorbankan Inah, adiknya, yang tidak lain juga anak dari mereka. "Pak, Bu,
Apa selanjutnya aku yang akan kalian korbankan? Joko dengan tegas menghampiri kedua orang tuanya dan langsung menanyakan keterkaitannya dengan pesugihan yang dilakukan mereka. Sejenak Pak Darman dan istrinya menjadi tercengang mendengar ucapan Joko. Ia tidak menyadari bahwa putra sematawayangnya itu telah menguping pembicaraan rahasianya dari tadi. Ia bingung harus mencari alasan apa lagi untuk membodohi anak yang masih di bawah umur itu. Le, kamu ini ngomong apa? Sini kemari, kamu minta apa dari kami? Nanti kami akan belikan sesuai dengan permintaanmu. Bujuk Bu Darman sambil memangku Joko dan mengalihkan pertanyaannya. Joko tidak ingin apa-apa, Joko hanya ingin mayat Ina segera ditemukan, ucap Joko tegas kepada kedua orang tuanya. Lalu meninggalkan mereka begitu saja dan kembali ke kamarnya sambil menangis. Pak, bagaimana ini? Joko sudah mengetahui rahasia kita. Aku takut nantinya dia akan membocorkan ini semua kepada warga, seru Bu Darman. Perasaan cemas mulai menghantuinya. Ah sudahlah, Joko kan cuma anak kecil. Dia tidak mungkin berbuat senekat itu. Nanti biar aku yang membujuknya, sahut Pak Darman yang menenangkan istrinya. Pak Darman lalu berpamitan kepada istrinya untuk ke pasar membeli sapi untuk selamatan mendiang putrinya. Bu, aku ke pasar dulu. Mau beli lembu untuk memperingati 40 hari kematian Ina, seru Pak Darman sambil membenahi kancing bajunya. Loh Pak, bukannya mayat Ina hilang, nanti apa kata warga Pak? Tanya Bu Darman heran. Justru itu Bu, kita harus mengalihkan perhatian warga agar mereka tidak curiga sama kita. Cara satu-satunya ya ini, dengan mengadakan acara 40 hari meninggalnya Ina, sekalian mau pamer sama warga kampung. Kalau kita mampu untuk membeli sapi sebagai lauk selamatan nanti, aku mau lihat apakah warga masih tetap menghina kita ataukah tidak, ucap Pak Darman sombong sambil membusungkan dadanya. Pak Darman kemudian pergi ke pasar ternak yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Di sana ia sudah melihat beberapa ekor sapi besar yang berebut untuk dijual. Ayolah Pak, turunin dikit harganya, masa mahal sekali, ucap seorang lelaki muda yang menawar sapi itu kepada pemiliknya. Tidak bisa Mas, sudah harga pas, nanti saya dapat untung apa, sahut pemilik ternak itu dengan gagahnya. Berapa Pak harga lembu ini? Ucap Pak Darman yang tiba-tiba datang menimpali pembicaraan mereka. Sang pemilik tidak langsung menjawabnya. Ia memperhatikan Pak Darman dari atas hingga ke bawah. Penampilannya yang kumel membuat pemilik sapi itu berpikir bahwa lelaki miskin seperti Pak Darman tidak akan mampu membeli sapinya. Jangankan induknya, anaknya pun mungkin ia tidak sanggup untuk membayarnya. Ucap pemilik hewan ternak itu dari dalam hati. Harganya mahal, kamu tidak mampu membelinya, celetuk pemilik sapi itu dengan angkuhnya. Ia berbicara sambil mengalihkan pandangannya dari Pak Darman. Perkataannya membuat hati Pak Darman sakit. Ia lalu membuka kantong kresek yang telah dibawanya dari rumah dan menunjukkan segepok uang yang ia punya kepada lelaki sombong itu. Apa katamu? Bahkan dengan uang ini aku bisa membeli semua sapimu dan juga harga dirimu, seru Pak Darman sambil memamerkan segepok uang itu kepada pemilik lembu itu. Lelaki itu terkejut bukan kepalang. Di benaknya terpikir, dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu, sedangkan ia sangat mengetahui bahwa Pak Darman hanyalah seorang pedagang sayur keliling. Kemudian sang pemilik ternak itu merayu dan membujuk Pak Darman agar ia tidak mengurungkan niatnya untuk membeli sapi-sapinya. Maafkan saya Pak, silakan Bapak pilih sapi mana yang akan Bapak beli, ucap lelaki pemilik ternak itu yang tiba-tiba bersikap sopan kepada Pak Darman. Jauh sebelumnya ia terlihat angkuh dan sombong. Maaf, saya tidak jadi membeli lembu di sini. Kualitasnya jelek, badannya juga kurus-kurus, tidak ada dagingnya. Lain kali kalau bicara dipikir dulu, seru Pak Darman yang mengejek lelaki itu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Lelaki pemilik ternak itu pun menjadi malu. Ia tertunduk sambil matanya tidak henti-henti menatap kantong kresek yang dibawa Pak Darman. Dalam hatinya, ia menyesal karena hari ini sapi-sapinya tidak laku lagi.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.